menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Imam Afriyadi alias Imam bin Muki dan terdakwa Muhammad Arifin alias Arif bin Hartono dengan pidana mati. Eno Farihah adalah seorang gadis yang lahir pada tanggal 6 Oktober 1997 di Kampung Bangkir, Gandikan, Lebakwangi, Serang, Banten. Ia merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara dalam keluarga yang penuh kehangatan. Sang ayah bernama Arif Fikri, sedangkan sang ibu bernama Mahpudoh. Keduanya membesarkan Eno dengan penuh kasih sayang. Menurut anggota keluarganya, sang gadis dikenal sebagai sosok yang pendiam dan tertutup, terutama terhadap laki-laki. Eno lebih suka menjaga kehidupan pribadinya dan jarang menceritakan hal-hal tersebut kepada orang lain. Dengan sikapnya yang hati-hati, gadis itu tetap menunjukkan kepedulian kepada teman-teman dan orang-orang di sekelilingnya. Eno pun menghabiskan hari-harinya dengan bekerja di Kosambi, Tangerang, tepatnya di PT Polita Global Mandiri, yakni sebuah pabrik manufaktur yang memproduksi kantong plastik. Pada perusahaan itu, sang gadis berperan sebagai operator di dalam pabrik. Karena jarak rumahnya yang cukup jauh, gadis tersebut memilih tinggal di mes karyawan yang disediakan oleh perusahaan tempatnya bekerja. Tempat tinggal ini memudahkan Eno untuk berangkat bekerja setiap harinya, meski harus meninggalkan keluarga tercinta. Di tengah kesibukannya, ia juga berusaha untuk melanjutkan studinya di Universitas Pendidikan Indonesia. Eno pun bertekad untuk meraih masa depan yang lebih baik dengan berkuliah. Berkat tekadnya yang kuat, gadis itu menginspirasi teman-teman sebayanya. Selain itu, Eno juga terkenal dengan kesederhanaan, kerja keras, dan impiannya untuk menjadi orang sukses suatu saat nanti. Namun pada tanggal 13 Mei 2016, ketidakhadiran Eno di tempat kerja dan di tempat kuliah mulai menimbulkan keprihatinan. Teman-teman dan keluarganya merasa ada yang tidak beres saat gadis itu tidak terlihat selama beberapa hari. Pada dasarnya, Eno adalah sosok yang disiplin dan bertanggung jawab, sehingga hilangnya ia tanpa kabar menjadi perhatian besar. 3 rekan Eno yaitu Eroh, Tikroh, dan Nopi merasa sangat khawatir dan mereka pun memutuskan untuk mengecek ke kamar mes gadis itu. Pagi itu sekitar pukul 8.40 waktu Indonesia Barat mereka tiba di depan kamar Eno, namun pintu terkunci dari luar. Mereka lalu mengetuk pintu dan memanggil-manggil nama Eno tapi tidak ada respon sama sekali. Karena merasa tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalam kamar, Eroh, Tikroh, dan Nopi meminta bantuan kepada karyawan lainnya untuk mendobrak pintu. Begitu pintu terbuka, mereka terkejut bukan main. Di dalam kamar, Eno ditemukan tergeletak di atas tempat tidur dalam kondisi yang begitu mengenaskan. Tubuhnya tak bernyawa, bersimbah bercak merah dan luka yang dialaminya sangat parah. Yang lebih mengejutkan lagi, ia ditemukan tanpa busana dengan gagang cangkul yang masih tertangkapnya. Setelah mendapati kondisi Eno yang semacam itu, rekan-rekan sang gadis segera melaporkan temuan mereka ke pihak kepolisian. Dalam situasi ini, semua orang bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tak lama setelah menerima laporan dari ketiga saksi, polisi segera datang ke lokasi dan melakukan olah TKP. Mereka memeriksa setiap sudut kamar Eno untuk mencari petunjuk yang bisa mengungkap siapa pelaku dalam peristiwa ini. Dari hasil pemeriksaan, polisi mendapatkan fakta tentang ponsel milik Eno yang telah dicuri oleh seseorang. Langkah cepat diambil pihak kepolisian dengan melacak keberadaan ponsel itu dan dari sinilah titik terang mulai terungkap. Pelacakan mengarahkan polisi ke sebuah gang atau jalan sempit menuju ke Musola Mustadin di Desa Jatimulya, Kecamatan Kosambi, Tangerang, Banten. Di sana petugas menemukan sebuah rumah yang dihuni oleh remaja pria bernama Rahmat Alim atau yang akrab disapa Alim. Pria muda itu masih berusia 15 tahun dan merupakan pelajar kelas 2 SMP. 1 hari setelah penemuan tubuh Eno, yakni pada tanggal 14 Mei 2016, petugas menangkap Rahmat Alim sebagai terduga pelaku atas kasus penghilangan nyawa.
Tugas juga melakukan interogasi terhadap Alim untuk mengorek-ngorek informasi. Dan berdasarkan keterangan dari pria muda itu, penyelidik berhasil mengamankan 2 orang terduga pelaku lainnya. Keduanya adalah Rahmat Arifin atau yang akrab disapa Arif dan Imam Hapriyadi atau yang akrab disapa Imam. 2 pria muda itu diketahui berusia 24 tahun dan bekerja sebagai pegawai pabrik. Arif merupakan rekan kerja Eno di perusahaan yang sama, sedangkan Imam diketahui bekerja sebagai buruh pabrik paralon. Penangkapan ketiga orang itu menjadi titik awal terbukanya tabir kasus yang sangat mengejutkan publik. Pihak Polda Metro Jaya yakni Kombes Pol Krisnamurti mengungkapkan bahwa para terduga pelaku tidak saling kenal satu sama lain. Meski begitu, mereka sama-sama memiliki ketertarikan terhadap Eno. Setelah polisi mengamankan ketiga terduga pelaku, semua orang mulai penasaran tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Sementara itu, tubuh Eno dibawa ke RSUD Tangerang untuk dilakukan visum. Dari hasil pemeriksaan, petugas medis mengatakan bahwa organ dalam Eno mengalami kerusakan. Terdapat pula robek yang sangat serius pada bagian hati dan paru-parunya. Luka robek pada hati sangatlah parah hingga menembus ke rongga dada bagian kanan. Selain itu, rongga dada Eno mengeluarkan bercak-bercak merah sebanyak 200 cc dan rongga perutnya juga mengeluarkan cairan yang sama sebanyak 300 cc. Hal ini membuat kondisi Eno benar-benar memprihatinkan. Selaku pihak berwajib, Krisnamurti mengungkapkan bahwa Eno telah kehilangan nyawa karena mengalami tindakan buruk yang dilakukan dengan benda tumpul. Foto ronsen dari tubuh sang gadis juga diperlihatkan oleh pihak berwenang. Dari gambar itu dapat terlihat dengan jelas terkait posisi gagang cangkul yang mengakibatkan kerusakan organ dalam sang korban. Anggota polisi yang lain yakni Eko Budi Santoso juga mengungkapkan bahwa hasil CT scan menunjukkan kerusakan yang parah di dalam tubuh Eno. Petugas itu pun mengatakan bahwa gagang cangkul telah merusak rongga perut dan panggul, serta merusak hati dan paru-paru sebelah kanan. Dari foto CT scan terlihat jelas keberadaan gagang cangkul berwarna putih yang melukai bagian dalam tubuh sang korban. Foto itu telah menggambarkan betapa barbarnya tindakan yang telah dilakukan oleh para pelaku. Kemudian pada tanggal 15 Mei 2016, pihak kepolisian menggelar prarekonstruksi dengan menghadirkan para terduga pelaku. Dalam kegiatan itu, Alim, Arif, dan Imam memperagakan beberapa adegan inti dalam peristiwa yang menyebabkan Eno kehilangan nyawa. Sehari setelah prarekonstruksi selesai dilakukan, status ketiga orang itu dinaikkan menjadi tersangka. Setelah itu, pihak Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi penuh untuk melengkapi hasil penyelidikan. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 17 Mei 2016 dan ketiga tersangka diharuskan untuk memperagakan detail tindakan yang telah mereka lakukan kepada Eno. Proses rekonstruksi disaksikan oleh masyarakat setempat yang sangat antusias. Bahkan para warga yang sangat geram sempat menghujani para tersangka dengan makian. Masyarakat pun menganggap bahwa tindakan ketiga pelaku sangatlah keji, tidak manusiawi dan di luar nalar. Dalam rekonstruksi tersebut terungkap dengan jelas terkait bagaimana cara ketiga pelaku menghabisi nyawa Eno secara barbar. Pengakuan ketiga pelaku juga tak jauh berbeda dari hasil visum yang dikeluarkan oleh pihak rumah sakit. Insiden ini bermula pada suatu malam saat Eno sedang beristirahat di kamar mesnya setelah bekerja. Saat itu, Alim yang merupakan kekasih korban menghubungi Eno dan meminta untuk bertemu. Dalam sambungan telepon, sang korban mengungkapkan bahwa ia telah dijodohkan oleh orang tuanya. Hal inilah yang membuat Alim menjadi sangat marah dan kecewa. Dalam kekecewaannya, sang pria nekat mendatangi Eno di kamar mesnya. Di sana, pria itu meminta untuk berpelukan dan berciuman sebagai salam perpisahan yang terakhir kalinya. Permintaan itu disetujui oleh sang korban, namun hasrat Alim memuncak dan membuatnya ingin melakukan itu-ituan. Di momen itu, Eno menolak pria tersebut dengan halus dan beralasan takut hamil. Sialnya, sang pria tidak mau menerima penolakan, ia malah tersinggung dan emosinya tidak terkendali. Tak lama kemudian, Alim kekasihnya agar bisa menyalurkan hasratnya yang sudah tak terbendung lagi.
Setelah Eno terbaring tak berdaya, pria bodat itu meninggalkan kamar sang kekasih dengan melenggang begitu saja tanpa rasa bersalah sedikit pun. Saat berjalan keluar dari kamar kekasihnya, Alim memperlihatkan wajah yang merah padam karena masih merasa sangat kesal dengan Eno. Sesampainya di luar kamar, pria itu bertemu dengan dua orang pria yang sangat asing baginya, yakni Arif dan Imam. Arif lalu menanyakan terkait keberadaan Alim di depan kamar mes Eno. Pria itu pun berkata, "Ngapain lu di sini?" Alim menjawab, "Lagi sama Indah." Arif pun terus memberondong Alim dengan sejumlah pertanyaan. "Indah siapa?" Alim lalu mengatakan bahwa gadis yang bernama Indah adalah kekasihnya. Mendengar pernyataan itu, Arif dan Imam menjadi heran sekaligus bingung karena tidak ada karyawan bernama Indah di tempat mes itu. Pada akhirnya Alim mengajak Arif dan Imam untuk masuk ke kamar Eno untuk membuktikan apakah gadis itu mempunyai nama samaran. Di momen ini sang gadis terpojokkan dan ia pun mengakui tentang nama samarannya. Eno memang sengaja menggunakan nama Indah saat berkenalan dengan Alim. Di sisi lain, gadis tersebut sudah lumayan lama mengenal Arif dan Imam dengan cukup baik. Selama ini Arif dan Imam juga menaruh ketertarikan terhadap Eno. Bahkan mereka sangat berharap bisa menjadi kekasih sang gadis. Namun Eno seringkali menunjukkan ketidaksukaannya terhadap dua pria tersebut. Imam pun berusaha melakukan PDKT dengan gadis itu dan rutin mengirimkan pesan singkat atau SMS kepada Eno. Sayangnya sang gadis tidak pernah meresponsnya dengan baik. Mendapat perlakuan semacam itu, Imam menjadi sangat geram dan merasa sakit hati. Di sisi lain, Arif juga merasakan hal yang sama. Ia selama ini naksir berat sama si Eno. Akan tetapi gadis itu sering mengolok-ngolok sang pria di tempat kerja. Bahkan Eno tak segan-segan menyebut Arif berwajah jelek, lalu ia akan menertawakan pria tersebut. Sebenarnya Arif dan Imam sudah cukup sabar dalam menghadapi sikap dan perilaku Eno. Akan tetapi mereka juga menyimpan kekecewaan, rasa kesal dan bahkan kebencian yang sangat mendalam. Begitu mereka masuk ke dalam kamar Eno tanpa pikir panjang, Imam langsung membekap wajah sang gadis dengan bantal. Perbuatan ini menyisakan rasa panik yang menggigit di dalam benak Eno. Sementara itu, Arif memerintahkan Alim untuk mencari sebilah sajam di dalam dapur. Ketika Alim mencari sajam, Arif pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperkaos korban. Sementara itu, Imam berusaha untuk tetap membekap wajah sang korban dengan seluruh tenaganya. Pria itu juga memegangi tangan Eno dengan kencang agar si korban tidak memberontak. Karena tak kunjung menemukan sajam, Alim berlari keluar dan melangkah ke ruangan lainnya untuk mencari alat alternatif. Di luar ruangan, pandangan pria itu tertuju pada sebuah cangkul yang tergeletak tak jauh dari kamar Eno. Ia pun segera mengambil cangkul tersebut dan bergegas ke kamar sang kekasih. Di dalam sana, Imam masih menahan Eno di posisi yang sama, sedangkan Arif sudah menuntaskan hasratnya. Pria itu pun memegangi kaki korban yang berusaha menendang-nendang untuk memberontak. Imam dan Arif melakukan penyiksaan kepada gadis malang tersebut. Mereka menghajar Eno dengan sangat barbar hingga gadis itu berlumuran bercak-bercak merah. Saat merasa sudah puas, Arif memutuskan untuk keluar dari kamar tersebut dan meninggalkan Eno begitu saja. Sementara itu, Alim yang dilanda kepanikan memutuskan untuk masuk ke kamar kekasihnya untuk mengecek keadaan Eno. Tak lama kemudian, Alim terperanjat saat melihat kepala sang gadis yang sudah digulung menggunakan kain. Ternyata gadis itu masih bisa bernapas. Bukannya menolong korban, Alim justru masih menyimpan amarah. Pria itu pun bekerja sama dengan Imam untuk kembali menyiksa Eno yang malang. Dengan sadisnya, Imam menaikkan kedua tangan korban ke atas kepala sedangkan Alim menggigit dada korban. Setelah Eno tidak berdaya, Alim menguasai kaki kanan korban dan membukanya. Dalam posisi itu, dengan segenap amarah, ia menancapkan gagang cangkul tersebut ke dalam tubuh Eno. Perbuatan inilah yang menyebabkan sang gadis menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah itu, para pelaku membersihkan diri di kamar mandi lalu meninggalkan Eno dalam kondisi yang mengenaskan. Mereka membiarkan tubuh korban tergeletak tak bernyawa di atas kasur. Para pelaku berniat melarikan diri dari tempat kejadian, bahkan Ali membawa ponsel korban. Dan keteledoran inilah yang kemudian dapat memudahkan polisi dalam mengidentifikasi keberadaan Alim. Penyelidikan pun masih berlanjut dan pihak kepolisian mengungkap motif dari ketiga pelaku. Menurut polisi, motif di balik tindakan ini tidak hanya sekedar penolakan seperti yang dialami oleh Alim, tetapi merupakan kombinasi dari emosi yang membara dan luka yang mendalam dari kedua pelaku lainnya.
Imam yang baru mengenal Eno selama 2 minggu merasakan hancurnya harapan ketika cinta yang ia idam-idamkan tak terbalas. Setiap pesan singkat yang dikirimkan kepada Eno sering kali diabaikan, dan hal ini semakin menguatkan rasa kecewa yang membakar hatinya. Dengan nada kecewa, Imam berkata, Dapat nomor HP korban dari teman-teman, sering SMS tapi nggak pernah dibalas. Kecewaan ini lalu berkembang menjadi kemarahan yang tak terkontrol. Ketika ada kesempatan, Imam pun terdorong untuk mengambil langkah yang mengerikan. Di sisi lain, Arif juga menyimpan rasa sakit yang mendalam. Bekerja di tempat yang sama dan setiap berinteraksi dengan Eno, ia mengalami luka yang semakin dalam. Terutama saat Arif sering kali diejek jelek dan dianggap pahit oleh sang korban. Perkataan itu terus terngiang-ngiang di pikirannya dan membuat Arif sakit hati. Dalam pikirannya, perasaan terasing dan diabaikan ini memunculkan kemarahan yang terakumulasi. Dalam perjalanan emosional yang sama, kedua pelaku bersepakat untuk menjadikan Eno sebagai sasaran dari kemarahan dan sakit hati mereka. Pada momen-momen kejadian, tindakan barbar yang mereka lakukan tidak hanya mencerminkan kemarahan yang terpendam, tapi juga kegagalan untuk mengatasi rasa sakit hati yang ada. Sidang perdana untuk tersangka Alim digelar pada tanggal 7 Juni 2016 di Pengadilan Negeri Tangerang. Sidang itu dipimpin oleh majelis hakim yang bernama R.A. Suharni dengan tim jaksa yang terdiri dari Agus Kurniawan, Erlangga, dan Putri Wiganti. Sidang dimulai pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dan orang tua korban yakni Mahpudoh dan Arif Fikri juga dihadirkan pada kesempatan tersebut. Kasus ini mengundang perhatian besar bukan hanya karena usia pelaku yang masih remaja, tapi juga karena tindakan barbarian yang merenggut nyawa Eno. Alim dan 2 tersangka lainnya menghadapi berbagai pasal pidana yang sangat berat. Mereka didakwa dengan pasal 340 KUHP tentang penghilangan nyawa secara berencana. Para tersangka terancam hukuman matot ataupun penjara seumur hidup setidak-tidaknya selama 20 tahun. Selain itu, mereka juga dikenakan pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun. Namun, ancaman hukuman ini tidak berhenti sampai di situ saja. Karena terdapat unsur kekerasan dalam penghilangan nyawa Eno. Pada akhirnya, para tersangka juga dikenakan pasal 339 KUHP yang memperberat hukuman apabila penghilangan nyawa memang terbukti dilakukan dengan tindakan lain yang bertujuan memperkaya diri atau tindakan kejahatan lainnya. Pasal itu berisi ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun. Terdapat pula dakwaan pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat yang menyebabkan seseorang kehilangan nyawa dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun. Kemudian pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang memiliki ancaman pidana maksimal 9 tahun. Dan yang terakhir, para tersangka didakwa dengan pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dengan pasal berlapis itu, ketiga tersangka menghadapi ancaman hukuman yang sangat berat. Namun, khusus untuk Alim yang masih berusia di bawah umur, ia tidak akan dijatuhi hukuman maksimal. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Alim hanya akan menjalani 2/3 dari hukuman maksimal yang dijatuhkan kepadanya. Selama persidangan, suasana haru menyelimuti ruang sidang terutama saat barang bukti berupa cangkul diperlihatkan. Mahpudoh selaku ibu korban merasa tidak sanggup dalam menahan tangis dan lebih memilih keluar dari ruang sidang. Sementara itu, di luar ruang sidang sejumlah kelompok masyarakat yang menamakan diri sebagai Forum Keluarga Banten dan Front Pembela Kebenaran melakukan aksi protes untuk menuntut agar para pelaku dijatuhi hukuman matot. Di tengah-tengah ketegangan persidangan yang sedang berlangsung, Imam dan Arif memberikan kesaksian yang mengejutkan. Mereka menyebutkan nama lain yaitu Dimas sebagai pelaku sebenarnya dengan ciri khas tompel di wajah. Namun tak lama setelah itu kebohongan mulai terungkap. Arif pun mengakui bahwa keterangan awal yang dia berikan adalah bohong. Dia mengungkapkan bahwa orang tua Alim telah mengintervensinya. Mereka menjanjikan bantuan hukum jika ia bersedia membantu membebaskan Alim dari jeratan hukum. Kasubdit Resmo Polda Metro Jaya yang bernama AKBP Budi Hermanto menegaskan bahwa keterangan palsu di persidangan itu hal biasa meski para saksi sudah disumpah. Ia pun percaya bahwa bukti-bukti yang kuat akan membuktikan siapa yang benar.
AKBP Budi juga enggan menginvestigasi sosok Dimas yang disebutkan oleh dua pelaku. Sementara itu, keluarga Eno menyaksikan semua kejadian ini dengan perasaan campur aduk. Setiap kesaksian yang diberikan oleh para pelaku telah menambah rasa sakit mereka. Dengan semua kesaksian yang berbelit-belit, ruang sidang semakin memanas. Semua orang tahu bahwa keputusan akhir akan sangat mempengaruhi nasib Alim serta harapan keluarga Eno untuk mendapatkan keadilan. Alim dan pengacaranya berupaya mengajukan pembelaan dengan penuh harapan. Mereka membantah semua tuduhan dan menekankan bahwa Alim bukanlah pelaku, melainkan korban dari situasi yang tidak menguntungkan. Setelah serangkaian kesaksian dan argumen dari kedua belah pihak, saatnya bagi hakim untuk memberikan keputusan. Ia pun menyatakan bahwa tindakan terdakwa sangat barbar dan memberi dampak psikologis yang mendalam bagi keluarga korban. Di samping itu, hakim juga menyoroti sikap Alim yang tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya. Akhirnya, Alim dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Putusan ini membuat keluarga Eno merasa syok dan sedih. Mereka berharap akan ada keadilan yang lebih baik untuk putri mereka. Di sisi lain, keluarga Alim juga merasa terpukul, namun mereka berjanji akan mengajukan banding untuk memperjuangkan hak anak mereka. Kuasa hukum Alim yang bernama Alfansari mengungkapkan bahwa putusan ini tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Ia pun meminta agar majelis hakim membebaskan Alim. Menurutnya, segala dakwaan yang disangkakan kepada Alim tidak sah. Sudah menyampaikan nota pembelaan kami, di mana dalam nota pembelaan itu kami sampaikan kepada majelis bahwa kami mohon agar terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan. Karena apa? Semua yang didakwakan itu tidak bisa dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Reaksi di ruang sidang sangat emosional. Keluarga Eno terlihat berduka sementara Alim tampak lemas menyadari konsekuensi dari perbuatannya. Meski putusan sudah dibacakan, harapan dan perjuangan untuk mendapatkan keadilan belum berakhir. Sementara itu, Sunardi Muslim selaku penasihat hukum terdakwa juga mengungkapkan keberatan atas putusan majelis hakim. Menurutnya, putusan ini terlalu berat mengingat status pelaku yang masih di bawah umur. Sebagai penasihat hukum, tentunya nggak terima juga sih, terlalu berat buat klien kami. Alasannya? Ya alasannya tentunya pertama dia belum pernah melakukan tindak pidana. Kedua kali usianya masih cukup muda dan masih punya potensi buat merubah hidupnya. Pada tanggal 25 Januari 2017, Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan hukuman matot bagi Arif dan Imam. Jaksa menyatakan bahwa kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pemerkosaan disertai penghilangan nyawa secara berencana terhadap Eno. Tuntutan hukuman matot ini sejalan dengan tuntutan keluarga korban. Namun setelah vonis dijatuhkan, para terdakwa diberikan kesempatan untuk membela diri dalam sidang pledoi. Kemudian pada tanggal 1 Februari 2017, Arif dan Imam memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa mereka sudah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya. Kuasa hukum kedua terdakwa juga berusaha meyakinkan majelis hakim bahwa hukuman matot terlalu berat dan meminta agar para terdakwa dijatuhi hukuman seumur hidup saja. Dalam pembelaannya, Imam menyatakan bahwa ia tidak memiliki niat awal untuk membunuh korban. Sementara itu, Arif mengaku ikut terlibat karena merasa tertekan dan dipengaruhi oleh pelaku utama. Keduanya pun berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan faktor-faktor ini dan memberikan hukuman yang lebih ringan. Meskipun demikian, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang dipimpin oleh M. Irfan Siregar tidak sependapat dengan pembelaan tersebut. Kemudian pada tanggal 8 Februari 2017, hakim dengan tegas menjatuhkan vonis hukuman matot kepada kedua terdakwa. Arifin alias Arif bin Hartono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pembunuhan berencana dan perkosaan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Imam Afriyadi alias Imam bin Budi dan terdakwa Rahmat Arifin alias Arif bin Hartono dengan pidana mati. Majelis hakim menyatakan bahwa penghilangan nyawa terhadap Eno Farihah dilakukan dengan sangat sadis dan terencana, sehingga tidak ada alasan untuk meringankan hukuman. Para terdakwa juga dinilai telah melakukan kejahatan yang tidak manusiawi, yang menyebabkan penderitaan mendalam bagi keluarga korban dan menggemparkan publik. Keluarga Eno mengucapkan rasa syukur atas putusan ini.
Mereka pun berharap bahwa hukuman maut ini dapat menjadi peringatan bagi siapapun yang melakukan tindakan serupa. Kasus ini benar-benar membuka mata banyak orang tentang seberapa jauh seseorang bisa bertindak jahat karena dendam dan emosi. Rasa sakit hati, penolakan, dan amarah yang tidak terkendali berujung pada tindakan yang tak termaafkan. Nyawa Eno berakhir dengan cara yang sangat kejam, meninggalkan luka mendalam bagi keluarganya dan masyarakat. Kasus ini membawa pelajaran tentang kemarahan yang dibiarkan menguasai hati maka dapat menghancurkan segalanya, termasuk nilai-nilai kemanusiaan. Saya Mei, sampai jumpa di kasus berikutnya.